Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, ikutilah, simaklah channel Diniyah Al-Ikhlas ini yang selalu menampilkan ceramah-ceramah agama, pembelajaran kitab-kitab yang disampaikan oleh Ustadz Kiai yang mumpuni. Dengan adanya video-video yang saya share ini mudah-mudahan bermanfaat untuk anda semuanya, dunia dan akhirat. Jangan lupa klik like yang jempol ke atas, kemudian komen ditulis yang sopan, kemudian subscribe supaya anda bisa terus mengikuti video-video terbaru yang ada di channel Diniyah ini. Terima kasih anda telah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ahu ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina ma'a ahlil qadri unsa wa zakar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal 'uyun waqdi 'anna rabbana kullad duyun qabla an ya'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akrama man satar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya a'lama nahdi bihil khaira wa nukfa kulla syar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah summa alhamdulillah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita anugerah yang begitu besar. Di bulan Sya'ban ini ada satu malam yang menurut sebagian ulama kemuliaannya itu setelah malam Lailatul Qadar, yaitu malam nisfu Sya'ban yang insya Allah akan datang nanti beberapa jam lagi. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa malam nisfu Sya'ban ini adalah malam laporan tahunan para malaikat. Malam nisfu Sya'ban adalah malam keputusan-keputusan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selama setahun ke depan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
di ujung-ujung waktu saat mendekati laporan tahunan, kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suatu amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama-sama dalam suatu majlis yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, majlis di mana majlis tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan makhluk-makhluk yang baik, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadiri majlis tersebut. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga waktu-waktu di penghujung laporan tahunan ini, laporan tahunan dilaporkan oleh malaikat, kita di penghujung tahun ini ketika dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, laporannya dalam kebaikan. Allahumma amin. Amalan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di tahun-tahun ini kita akhiri laporan tahunan ini dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan semoga tahun depan Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan untuk umat manusia hal-hal yang maslahat, hal-hal yang semakin menambah kebaikan untuk manusia. Kita akhiri laporan tahunan dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca istighfar, kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan kita selama setahun ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ridho kepada kita sehingga tahun depan ini tahun Allah Subhanahu wa ta'ala membalas amalan manusia dengan balasan-balasan yang baik. Kata para ulama, pada malam nisfu Sa'ban ketika amalan umat manusia dilaporkan, maka setelah itu akan datang keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila amalan-amalan manusia baik, maka datang keputusan-keputusan yang baik. Apabila amalan-amalan manusia ini buruk, maka datang kepada manusia sesuai amalannya. Di malam nisfu Sa'ban, sebagian ulama mengatakan di malam itu nanti akan diturunkan daftar siapa saja tahun depan yang akan meninggal dunia, siapa yang tahun depan akan menikah, siapa tahun depan yang akan melahirkan, siapa yang tahun depan akan mendapatkan ini, akan mendapatkan itu. Kata para ulama, daftarnya itu nanti akan disampaikan pada malam nisfu Sa'ban. Maka pada malam nisfu Sa'ban, para ulama punya kebiasaan baik turun-temurun sejak dulu. Mereka membaca Yasin, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahwa barokahnya Yasin ini akan ditunaikan hajat-hajatnya. Maka para ulama menyarankan malam nisfu Sa'ban baca Yasin, niatnya supaya diberi umur yang panjang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Yasin supaya diberi rizki yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rizki yang baik dan terhindar dari ujian-ujian, cobaan-cobaan yang merusakkan agama. Kemudian baca Yasin lagi dengan niat supaya tidak lupa Allah, selalu tetapkan iman sehingga kita mati husnul khotimah. Maka sore ini ya, sampai asar, habis maghrib ya, kita bikin amalan-amalan terus sampai pagi ya. Mulai maghrib sampai pagi itu masuk dalam malam nisfu Sa'ban. Maka perbanyak amalan untuk hajat-hajat kita selama setahun. Karena doa itu sebagai tanda kalau orang itu selamat, maka tandanya itu dia akan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk doa keselamatan. Tetapi kalau tanda orang itu tidak selamat, tandanya termasuk tidak Allah gerakkan untuk berdoa minta keselamatan. Sampai kita itu dulu teringat, dulu tahun terakhir, tahun di mana Romo Yai Mahmud saat itu wafat, beliau lupa waktu malam nisfu Sa'ban, lupa kelewat gitu. Dikira malam nisfu Sa'bannya masih besok, ternyata malam sebelumnya. Sehingga amalan-amalan yang biasa beliau lakukan saat nisfu Sa'ban terlewat tanpa sengaja. Tetapi beliau merasa kayaknya, beliau bilang kepada putra beliau Kiai Zairon, sepertinya saya tahun ini nanti wafat. Lah kok seperti itu? Saya biasa istiqomah malam nisfu Sa'ban amalan. Tahun ini saya lupa, terlewat. Maka ini sepertinya tanda wafat saya nanti tahun depan, tahun ini. Dan itu pun terbukti. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana di ujung-ujung tahun laporan tahunan para malaikat ini kita perbaiki amalan kita, kita niat islah untuk urusan dakwah kita, kita niat islah urusan ta'lim kita, ngaji kita niat islah dalam urusan ibadah, dalam zikir kita, dalam mengingat Allah, kita niat islah dalam pergaulan dengan manusia menggunakan aturan yang dicontohkan oleh yang mulia baginda Rasulullah SAW. Maka termasuk islah caranya kita dengarkan nasihat-nasihat dari yang mulia baginda Rasulullah SAW, yang kita akan lanjutkan dalam ngaji kita hadis Arba'in Nawawiyah untuk hadis nomor 35. Al-Hadisul Khamis was Salasun An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه Muslim. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling menghasad, saling iri, janganlah kalian saling menipu, janganlah kalian saling memarahi, janganlah kalian saling berpaling, janganlah sebagian dari kalian menjual atas jualan sebagian yang lain, dan jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh mendoliminya, tidak boleh membiarkannya, tidak boleh membohonginya, tidak boleh merendahkannya. Takwa itu di sini, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisyarat ke arah dada beliau 3 kali. Cukuplah seseorang dari keburukan jika ia merendahkan saudaranya yang Islam. Setiap orang Islam atas orang Islam yang lain haram darahnya, hartanya, dan harga dirinya. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis yang ke-35 ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan pentingnya hubungan dengan saudara Islam untuk dijaga kebersamaannya, untuk dijaga persatuannya. Maka ada hal-hal yang hendaknya ditekankan untuk diperhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidaklah kalian sekali-kali akan masuk surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidaklah kalian akan sempurna imannya sehingga kalian saling cinta mencintai antara satu dengan yang lain. Cinta itu berada dalam hati, akan tetapi ada sesuatu yang akan merusak cinta itu sendiri. Ada penyakit-penyakit yang menggerogoti hati sehingga merusak cinta yang diperintahkan oleh agama. Apa? Yang pertama, iri hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang la tahasadu. Kalian jangan saling iri hati. Iri hati, hasad gitu.
pengen nikmat yang Allah kasihkan kepada saudara Islam, sekaligus pengen nikmat tersebut hilang dari saudara Islam tersebut. Loh, saenak men rek gitu. Untuk hadiah mobil pengen gitu. Sekaligus pengen kalau nikmat tersebut gitu, hilang dari saudara Islam. Maka cari-cari hal yang bisa membuat nikmat tersebut hilang dari saudara Islam. Kuinya pokok iso untuk hadiah kui. Oh jarine ngene ra bener wi tak laporne. Asline ra ngono kuwi. Ataupun usaha-usaha yang lain. Gitu. Supaya dirinya tidak bisa menikmati nikmat yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Maka hasad ini adalah penyakit yang sukar dicari obatnya. Obatnya tidak ada lain kecuali iman yang lurus. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa segala sesuatu itu telah Allah takdirkan. Suatu nikmat yang ditakdirkan untuk seorang hamba tidak akan meleset dari hamba tersebut. Sesuatu yang Allah takdirkan tidak diberikan kepada seorang hamba, maka sesuatu tersebut tidak akan pernah didapatkan oleh hamba tersebut. Maka penyakit hasad ini penyakit ketika keimanan seseorang itu lemah. Bahkan ketika keimanan seseorang itu mulai rusak. Dari hasad inilah timbul kemaksiatan, kedoliman kepada saudara Islam yang begitu banyak. Kemaksiatan pertama di muka bumi di antara manusia ini sebab hasad, yaitu terjadi pembunuhan pada putra Nabiullah Adam yang dibunuh oleh saudaranya sendiri. Qabil membunuh Habil. Pembunuhan ini sebab hasad yang berada pada hati Qabil. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi aturan kepada putra-putra, kepada putri-putrinya Nabiullah Adam, mereka untuk dinikahkan tetapi bukan dengan kembarannya. Nabiullah Adam, Sayyidah Hawa diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap mengandung lahir kembar, dalam sebagian riwayat sampai 20 kali kembar terus. Laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Satu ibu, Sayyidah Hawa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi aturan, maka supaya umat manusia berlanjut kelangsungan kehidupan mereka, bertebaran ke seluruh dunia, untuk diadakan pernikahan di antara mereka. Tetapi aturannya
yang laki-laki tidak boleh menikahi saudara kembar dirinya. Dia menikahi dengan saudara wanita kakaknya ataupun adiknya. Maka saat itu saatnya nikahnya Qabil dengan Habil. Maka Qabil dinikahkan dengan kembarannya Habil, dan Habil dinikahkan dengan kembarannya Qabil. Qabil saat itu dihinggapi rasa iri hati. Dia merasa iri kepada saudaranya Habil, karena dengan aturan seperti itu Habil akan mendapatkan wanita yang lebih cantik. Akan mendapatkan wanita yang lebih cantik. Padahal aturan seperti itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mulai melemah, ditambah dengan godaan-godaan iblis yang selalu membisiki kepada Qabil, maka dari penyakit iri akhirnya membesar sampai kepada tega untuk membunuh saudara kandungnya sendiri, sehingga terjadilah pembunuhan pertama kali di muka bumi oleh umat manusia sebab iri. Maka hasad ini termasuk suatu penyakit yang akan mencukur habis kebaikan yang dibuat oleh manusia. Yang kedua, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menipu, wala tanajasu. Jangan menipu, jual beli jangan menipu. Ada seseorang ingin beli, maka untuk mengelabui pembeli maka dia menggunakan seseorang. Maka seseorang yang satu ini pun menawar kepada sang penjual. Ketika ada orang ingin membeli, harganya motor berapa Pak? Maka penjualnya bilang, ya kalau 10 juta tak lepas. Maka dia 10 juta, saya tawar Pak 9 juta. Maka ada satu orang yang memang digunakan untuk menipu. Dia datang, berapa Pak ini? 10 juta. Oh ya udah 10 juta. 10 juta. Supaya apa? Pembeli yang asli, bukan pembeli yang rekayasa. Ini mau menaikkan harganya tidak kurang dari 10 juta. Padahal harga pasarannya untuk kualitasnya dan sebagainya mungkin memang terlalu dipaksakan kalau sampai harga segitu. Tetapi karena menggunakan rekayasa seperti itu, maka pembeli pun tertipu, harga tinggi tapi kualitas rendah. Wala tabaghadu, janganlah saling marah. Orang mudah marah dengan saudara Islamnya. Marah hanya boleh ketika melaksanakan perintah Allah untuk marah. Marah ada kalanya karena dorongan nafsu.
Dan ini yang umum terjadi. Jarang orang itu sudah mendidik nafsunya, mentarbiyah nafsunya, melatih nafsunya, sehingga nafsunya itu menyulut marah memang saat pasnya kapan, yaitu untuk melaksanakan perintah Allah untuk marah. Karena secara umum gitu, nafsu akan marah ketika keinginan nafsu itu tidak terpenuhi. Nafsu merasa terganggu, maka akan timbul marah. Nafsu merasa tidak terhargai, maka akan timbul marah. Tetapi kalau marahnya itu hanya karena nafsu merasa tidak terhargai, nafsu merasa tidak dihiraukan, nafsu merasa tidak terpenuhi keinginan, kemudian marah, maka marah karena nafsu inilah marah yang belum sesuai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni marahnya itu ketika melaksanakan perintah Allah untuk marah. Wala tadabaru, janganlah saling membelakangi. Bahkan dalam sebagian riwayat yang lain, barang siapa yang mendiamkan saudara Islamnya lebih dari 3 hari, maka haram baginya masuk surga. Dan ini semua iri, menipu, suka saling marah, saling membelakangi, ini hal-hal yang merusak cinta, saling cinta mencintai sesama saudara Islam. Nabiullah Musa dalam sebagian riwayat pernah ditampakkan ada seorang laki-laki yang berada di bawah, di dalam naungan aras. Maka Nabiullah Musa yang diberi anugerah bisa dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan siapa laki-laki tersebut, dari mana. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberitahu ini siapa laki-laki kok begitu mulianya dalam naungan aras. Maka Nabiullah Musa menanyakan, ya kalau tidak diberitahu siapa, tolong beritahu amalannya. Maka ada 3 amalan yang dimiliki oleh laki-laki tersebut. Yang pertama, laki-laki tersebut tidak iri kepada saudaranya. Sesama manusia dia menjauhi sifat iri. Yang kedua, laki-laki tersebut tidak pernah durhaka kepada orang tuanya. Yang ketiga, laki-laki tersebut tidak pernah mengadu domba sesamanya. Jadi 3 amalan yang sampai Nabi Musa itu penasaran, ingin tahu betapa mulianya orang kalau memiliki amalan tersebut sehingga ditempatkan di bawah naungan aras. Yaitu laki-laki yang gak iri, yang gak durhaka kepada orang tua, dan yang gak pernah mengadu domba. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sebagian kita kaum muslimin untuk menjual
barang yang masih dalam proses penjualan sebagian yang lain. Karena itu akan mengakibatkan sakit hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang Islam adalah saudara bagi orang Islam yang lain, tidak boleh mendoliminya, tidak boleh membiarkannya. Maka dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman au madluma, tolonglah saudaramu saat dirinya dalam keadaan dolim atau dalam keadaan didolimi. Jadi jangan acuh tak acuh, nggak peduli dengan saudara Islam. Dari sifat acuh tak acuh, akhirnya kepada keluarga pun kadang acuh tak acuh. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau saudara kita didolimi kami paham untuk menolong, tetapi kalau saudara kita dalam keadaan dolim, yang mendolimi kok disuruh nolong, itu bagaimana maksudnya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu cegah dia dari berbuat dolim, itu menolong saudaramu saat dirinya dolim. Maka terkadang kita itu punya sifat acuh tak acuh, itu bagian dari kurangnya rasa persaudaraan. Padahal dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara. Yang mana kata para ulama, ketika kadar keimanan seseorang naik, maka rasa persaudaraannya juga naik. Ketika rasa persaudaraan itu menurun, itu tanda kadar keimanannya juga menurun. Maka cuek kepada saudara Islamnya tatkala dirinya tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, itu bagian dari tanda merosotnya keimanan. Termasuk cuek kepada keluarga sendiri, tidak mau menolong, menghindarkan dirinya dari bencana, tega. Wala yakdzibuhu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membohongi saudara Islam, tidak boleh. Para anbiya ini nggak pernah berbuat bohong. Mereka punya sidik, punya sifat sidik, sidqun, jujur. Apa yang beliau katakan mesti sesuai dengan realita. Wala yahtiruhu, juga tidak boleh merendahkan saudara Islam. Aku kulit putih, kue kulit hitam, akhirnya memandang dengan pandangan merendahkan. Aku wong sugih, kue wong kere, akhirnya memandang dengan pandangan merendahkan. Aku wong pinter, kue wong goblok, akhirnya memandang dengan pandangan merendahkan. Ini dilarang. At-taqwa hahuna, takwa itu berada di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dalam hati. Maksudnya, ketika takwa masuk dalam hati,
maka hati akan memerintahkan seluruh anggota tubuhnya untuk bertakwa. Karena hati adalah pemimpin, karena hati adalah raja. Ketika raja sudah bertakwa, maka dia akan memerintahkan mata untuk bertakwa, sehingga mata tidak memandang kepada saudara Islam dengan pandangan merendahkan, sehingga mulut diperintahkan bertakwa, tidak membohongi, tidak menyakiti hati saudara Islam. Bihasbi mri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Cukup seseorang itu sudah dapat keburukan bila dirinya memandang rendah, merendahkan, meremehkan kepada saudaranya yang Islam.